Pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Konflik adalah perselisihan yang terjadi ketika dampak positif konflik. Konflik tak selalu negatif jika diatasi dengan baik. Konflik bisa membawa sejumlah manfaat atau dampak positif seperti memperkuat silaturahmi dan antar sesama. Adapun dampak negatif dari konflik yaitu memakan korban berupa kerusakan harta benda dan nyawa manusia. Berubahnya kepribadian para individu yang terlihat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun yang negatif. Cara mengatasi konflik. Di sini ada 4 cara untuk mengatasi konflik. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak pada siapapun. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengatasi sebuah masalah, sebagai pemimpin, Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang sedang terjadi. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Setelah Anda mengetahui akar permasalahannya yang terjadi, maka ini saatnya untuk Anda duduk bersama dengan karyawan-karyawan atau dengan para yang bersangkutan yang terlibat di dalam konflik. Yang keempat, melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik dalam olahraga adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Persaingan antar supporter yang memiliki perbedaan identitas. Supporter bocah sebagian berasal dari kelas pekerja dan masyarakat imigran dari Italia. Sebagian supporter River besar dari masyarakat asli Buenos Aires dan dari kelas tinggi atau orang kaya. Pada 26 Juli 2011 terjadi kerusuhan antar pendukung dengan pihak kepolisian dan jatuhnya korban tewas dan sekitar 90 luka berat. Hingga kota Buenos Aires dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, aparat setempat mengarahkan 200 polisi untuk mengatasi kerusuhan ini, dipicu oleh River Plate yang mengalami penurunan kasta akibat dari kekalahannya melawan Boca. Keadaan terbalik datang dari sikap para supporter Boca yang merayakan kekalahan River Plate FC dengan Belgrano FC asal Amerika lain dalam pertandingan dengan cara pawai turun ke jalan. Supporter Boca yang merayakan bukan dari kemenangan pertandingan tapi merayakan atas kekalahan River dan jatuhnya rivalitas kedua klub tersebut, hingga diperhatikan oleh supporter Boca dengan bawa peti mati yang dibawa pawai. Hal tersebut sangat memperhatikan penghinaan untuk River. Selain itu, terdapat klub rivalitas yang juga termasuk dalam derby tertua dan intens di dunia, yaitu Alfred Derby, antara yang mana persaingan sangat jelas ditunjukkan oleh sering terjadi karena adanya perbedaan antar
keduanya yang menimbulkan efek negatif dilakukan oleh para supporter kedua klub. Vandalisme di luar stadion yang dilakukan para supporter mengakibatkan jatuhnya korban yang sering disebut hooliganisme. Daftar kejadian yang dilakukan oleh penggemar Rangers dan Celtic yaitu pada tahun 1961 di arena Stadion Coldspring yang menewaskan 2 korban, dan pada area tahun 1000 disebabkan oleh pembangunan sebab pelabuhan dan banyak industri pembuatan kapal, yang juga karena revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris berlangsung dari abad ke-18 dan 19. Industrialisasi ditandai dengan dibuatnya mesin untuk membuat produk secara massal yang berhasil membantu sistem transportasi, komunikasi, dan perbankan. Banyak imigran Irlandia yang melakukan imigrasi membuat masyarakat Glasgow mengalami kesenjangan atau ketidakseimbangan, yaitu dalam perekonomian. Masuknya masyarakat imigran memiliki semangat yang tinggi untuk tetap bertahan hidup. Salah satunya adalah mampu mengerjakan semua pekerjaan meskipun upah yang mereka dapatkan relatif sama. Hal ini yang kemudian dapat mengancam perekonomian masyarakat asli Glasgow karena dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dan sebagainya. Selain itu, imigran tersebut juga memberikan perubahan terhadap tatanan kehidupan di Glasgow. Britania Raya. Sedangkan supporter Celtic yang menginginkan Skotlandia lepas dari Britania Raya karena keturunan asli Irlandia. Faktor internal dengan masuknya imigran tersebut memberikan dampak, yaitu adanya diskriminasi bagi imigran, membuat para imigran merasa dibedakan, dan hal tersebut di dalam sebuah pertandingan. Pembahasan ini menarik untuk diteliti bagi penulis, karena konflik antar supporter juga memberikan pengaruh dalam masyarakat Skotlandia, yaitu adanya konflik sektarian yang dilatar belakangi oleh agama, identitas, dan politik yang menghasilkan diskriminasi oleh hooliganisme yang berbau sektarian dalam sepak bola di Skotlandia. Bab 3. Penutup. Kedua belah pihak yang hadir dalam konflik dan saling bertentangan harus setuju satu sama lain. Jika ada sesuatu yang keduanya tidak setuju sama lain, maka langkah-langkah yang diperlakukan harus diambil, atau pilihan harus dihindari sama sekali. Mediator resolusi harus menjaga dari kedua belah pihak sepositif mungkin. Ini adalah langkah terakhir di mana kedua belah pihak menyetujui solusi ini. Bisa menjadi satu atau beberapa solusi. Setelah resolusi disepakati, perlu ditegaskan kembali bahwa mulai sekarang tidak boleh ada konflik, dan selain itu jika ada perselisihan lain maka harus segera diselesaikan. Ketentuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga perselisihan dan konflik di masa depan tidak akan muncul. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusun makalah ini, akan tetapi pada kenyataan masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis.